Kemudian setelah Rasulullah berkhutbah, Rasulullah menawarkan diri kepada sahabat untuk qisas. Man kunta jalatu lahu dhuhran fahadha dhuhri falyastakit minhu wa man kunta syatamtu lahu abdan fahadha abdi falyastakit minhu. Barang siapa yang di antara kalian yang pernah aku cambuk punggungnya, maka inilah punggungku, balaslah. Dan barang siapa di antara kalian yang pernah aku caci kehormatannya, inilah kehormatanku, maka balaslah. Ketika Rasulullah wafat, berkata Fatimah, "Ya abatah, ajaba rabban da'ah." Wahai ayahku, Allah telah mengabulkan doamu. Ya abatah, wahai bapakku, fi jannatil firdausi ma'wah. Pada surga Firdaus tempatmu. Ya abatah, ila Jibril nan'ah. Wahai Tuhanku, kepada Jibril kami kabarkan wafatmu. Itulah yang dikatakan oleh Fatimah ketika wafatnya ayah tercinta. Ia masuk dan menemui Aisyah, lalu mendekati jasad Rasulullah yang diselubungi kain berwarna hitam. Ia menyibak kain itu, lalu menutup ia kembali dan memeluk jasad beliau sambil menangis. Kemudian beliau berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian ini sudah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau telah meninggal." Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rafiqil a'la, kembali ke haribaan ilahi. Tola'i'ut taudi, tanda-tanda perpisahan. Lamma takamalat dakwah, ketika dakwanya Rasulullah itu sudah sempurna, disitulah ada tanda-tanda perpisahan, yang mana tanda-tanda perpisahan tersebut bisa dilihat dari sabda-sabda dan tindakan-tindakan beliau. Di antara sabda Rasulullah yang menjadi tanda perpisahan ketika haji wada, Rasulullah berkata, "Inni la adri la'alli la alqakum ba'da ammi hadha bihadzal mauqifi abadan." Sesungguhnya saya tidak tahu bahwa kita akan bertemu lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini. Kemudian pada awal Safar 11 Hijriah, Nabi pergi ke Uhud dan sholat untuk mensolati para syuhada. Seakan-akan Nabi itu berpamitan kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Kemudian naik ke mimbar dan berkata, "Inni fartukum, sesungguhnya saya mendahului kalian. Wa inni syahidun alaikum, dan saya menyaksikan kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-anah, demi Allah sekarang saya telah melihat tempat kembaliku. Wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi au mafatihil ardi, dan sesungguhnya saya telah diberikan kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia. Wa inni wallahi ma akhafu an tashraku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Demi Allah, saya tidak takut kalian musyrik setelah kepergianku, tetapi yang saya takutkan adalah kalian saling berlomba-lomba, saling bersaing di dalamnya." Itulah yang dijadikan tanda-tanda perpisahan Nabi yang diambil dari sabda-sabda dan tindakan-tindakan Nabi. Kemudian awal mula Rasulullah sakit yaitu pada tanggal 29 Safar 11 Hijriah, pada hari Senin. Rasulullah pada saat itu menghadiri proses jenazah di Baqi'. Ketika Rasulullah kembali dari Baqi', di tengah perjalanan Rasulullah ini tiba-tiba merasa pusing, demam, sehingga orang yang melihatnya itu tahu kalau Rasulullah ini sedang sakit. Bisa dilihat dari kepalanya, urat-urat kepalanya Rasulullah. Dan Rasulullah sakit itu 13, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14 hari. Dan selama 11 hari beliau sakit, beliau tetap mengimami para sahabat untuk sholat. Kemudian 1 minggu sebelum wafatnya Rasulullah, wathaqala bi Rasulillah al-mardu, ketika sakitnya Rasulullah ini sudah semakin parah, dia bertanya kepada istrinya, "Aina ada godan, aina ana godan, di mana saya besok, di mana saya besok?" Kemudian para istrinya ini paham dan mengizinkan beliau memilih di mana dia ingin tinggal. Fantaqala ila Aisyah, kemudian Rasulullah pindah memilih ke rumahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah keluar dipapah oleh Fadl bin Abbas wa Ali bin Abi Thalib.
Dan di rumah Aisyah terus membacakan doa-doa yang dihafal dari Rasulullah sambil meniup ke badan Rasulullah dan mengusap ke tangannya roja al-barakah karena mengharap barokah. Dan 5 hari qoblal wafati bi khamsati ayyam, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah, ketika panasnya Rasulullah ini semakin parah, semakin tinggi, Rasulullah berkata, siramlah saya dari arah mana saja. Artinya saking panasnya sehingga Rasulullah bisa keluar untuk menemui para sahabat. Wa inda dzalika ahsan bi khiffah, ketika Rasulullah sudah merasa agak ringan, Rasulullah keluar dan berkhutbah kepada para sahabat, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur para nabi mereka masjid. Kemudian setelah Rasulullah berkhutbah, Rasulullah menawarkan diri kepada sahabat untuk qisas. Man kunta jalatu lahu dhahran fahadha dhahri falyastakit minhu wa man kunta syatamtu lahu 'addan fahadha 'addi falyastakit minhu. Barang siapa yang di antara kalian yang pernah aku cambuk punggungnya, maka inilah punggungku, balaslah. Dan barang siapa di antara kalian yang pernah aku caci kehormatannya, inilah kehormatanku, maka balaslah. Setelah itu ada satu orang laki-laki yang berdiri yang mengatakan bahwasanya dia mempunyai 3 dirham kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan Fadl untuk memberikan kepadanya. Dan setelah itu Rasulullah kembali berwasiat untuk bil ansor, untuk orang-orang ansor. Qailan berkata, usikum bil ansor, saya mewasiati kalian tentang orang-orang ansor. Fa innahum kursyun wa aibati, mereka adalah keluargaku dan aibku. Wa qad fada alladhi alaihim, mereka telah melaksanakan kewajiban mereka. Wa baqi alladhi alaihim, dan apa yang tersisa untuk mereka. Faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim, terimalah kebaikan-kebaikan mereka dan maafkanlah kejelekan-kejelekan mereka. Kemudian 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah, 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah, wa yaumal khamis, pada hari itu adalah hari Kamis, dan Rasulullah semakin bertambah parah sakitnya, sehingga Rasulullah berkata, kemarilah, saya akan menuliskan kalian satu kitab yang mana dengan kitab ini kalian tidak akan tersesat. Dan di dalam rumah itu banyak para sahabat, diantaranya adalah Umar. Umar berkata, mungkin karena pengaruh dari sangat tingginya suhu badan Rasulullah, sehingga Rasulullah berkata seperti itu. Wa indakum al-Qur'an, cukup bagi kami itu cukup bagi kalian itu Al-Qur'an. Kemudian berselisih pendapatlah para sahabat di sini. Ada yang ingin mengikuti pendapat Rasulullah, ada juga yang mengikuti pendapat Umar, sehingga gaduhlah di situ para sahabat sampai Rasulullah berkata, menyingkirlah dariku. Dan pada hari itu ada 3 wasiat yang diwasiatkan Rasulullah. Yang pertama adalah, keluarkanlah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan para orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, dan utuslah utusan yang sebagaimana Nabi mengutus mereka. Yang ketiga di sini rawi lupa antara berpegang teguh terhadap Al-Qur'an atau melanjutkan pengiriman tentara Usama, atau memperhatikan sholat dan budak yang mereka miliki. Dan ketika waktu Isya sudah sampai, sakit Rasulullah semakin bertambah sampai Rasulullah tidak mampu lagi untuk ke masjid. Berkatalah Nabi, apakah usallin nas, apakah para sahabat sudah sholat? Kami berkata, la ya Rasulullah, dan mereka tetap menunggu Nabi. Kemudian Rasulullah berkata, letakkanlah di dekatku air. Kemudian para sahabat melakukannya, dan Nabi di sini setelah mandi, Nabi ingin keluar, tapi Nabi pingsan kemudian sadar. Sampai 2 atau 3 kali kejadian seperti ini terjadi, sehingga Nabi mengutus Abu Bakar untuk mengimami para sahabat. Dan ada 17 sholat yang diimami oleh Abu Bakar fi hayatihi, pada waktu masih hidupnya Rasulullah.
2 hari sebelum wafatnya Rasulullah, di situ hari Sabtu atau Ahad, Nabi sudah merasa agak ringan. Kemudian keluarlah Nabi dipapah oleh 2 orang laki-laki untuk sholat duhur, sedangkan Abu Bakar di situ sedang mengimami para sahabat. Ketika falamma ra'ahu Abu Bakar, ketika Abu Bakar melihat Rasulullah, Abu Bakar ini ingin mundur karena ingin mundur ke belakang saf, tapi Rasulullah memberi isyarat untuk jangan mundur. Berkatalah Rasulullah, dudukkan aku di sampingnya Abu Bakar. Kemudian para sahabat mendudukkan Nabi di samping kirinya Abu Bakar. 1 hari sebelum qabla yaum, 1 hari sebelum wafatnya Rasulullah, yaitu pada hari Ahad, Rasulullah memerdekakan budak-budaknya, mensedekahkan 7 dinar hartanya, dan menyerahkan senjata-senjatanya kepada orang-orang muslim, dan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi sebanyak 30 sak gandum. Kemudian akhir yauminal hayat, hari-hari terakhirnya Rasulullah. Ruya Anas bin Malik annal muslimina bainahum fi salatil fajr yaumal itsnain, ketika orang-orang muslim itu sedang salat subuh pada hari Senin, yang mana Abu Bakar yang mengimami mereka, dan Rasulullah tidak menampakkan pada hari itu. Rasulullah tidak menampakkan, tapi Rasulullah hanya membuka sedikit tirai Aisyah, dan tersenyum, merasa puas melihat para sahabat yang diimami oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini bermaksud untuk mundur ke belakang karena mengira Rasulullah ingin keluar untuk sholat, sampai-sampai para sahabat ini tergoda untuk menghentikan sholatnya karena saking senangnya terhadap Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap mengisyaratkan untuk melanjutkan sholatnya. Walamma irtafa'at duha, ketika waktu duha itu semakin sudah sampai waktu sholat duha, da'a an-nabiyyu Fatimah. Nabi memanggil Fatimah, membisikkan Fatimah sesuatu, dan Fatimah menangis. Kemudian Nabi memanggil lagi Fatimah, membisikkan sesuatu, dan kemudian Fatimah tersenyum. Bertanyalah Aisyah kepada Fatimah, kira apa yang membuat apa yang Nabi bisikkan kepadamu sehingga kamu tertawa, menangis kemudian tertawa. Kemudian diberitahulah bahwasanya Rasulullah memberitahu aku kabar gembira, memberitahu aku bahwasanya Rasulullah akan meninggal. Itulah yang membuat aku menangis. Tapi Rasulullah juga memberitahu aku bahwasanya keluarga yang paling pertama menyusul Nabi adalah diriku. Itulah yang membuat Fatimah tersenyum. Ketika Fatimah ini melihat ayahnya sengsara, Fatimah berkata, alangkah menderitanya ayahku. Tapi dibalas oleh beliau, laisa ala abika karbun ba'da yaum, tidak ada lagi kesakitan setelah hari ini pada bapakmu, wahai Fatimah. Kemudian Rasulullah memanggil Hasan dan Husain, menciumnya dan menasehatinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan memanggil istri-istrinya untuk menasehatinya. Dan ketika sakitnya itu bertambah parah, dan sakitnya ini pengaruh juga dari racun yang diminum ketika di Khaybar. Al-ihtidar, detik-detik terakhir Rasulullah. Wa bada al-ihtidar fa asnadat Aisyah ilaiha. Pada waktu detik-detik terakhir Rasulullah, Aisyah menyandarkan Rasulullah ke pangkuannya, ke dirinya. Wa kanat taqulu, Aisyah berkata, inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah tufiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku, Rasulullah meninggal di rumahku, di hariku, dan di rengkuhan dadaku. Wa anna Allah jama'a baina riki wa rikihi 'inda mautihi, dan Allah mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya ketika wafatnya. Kemudian pada waktu itu masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia sedang memegang siwak, dan Rasulullah melihat-lihat. Aisyah mengerti maksudnya, dan berkatalah kepada
Rasulullah, apakah engkau ingin aku mengambilkan untukmu? Rasulullah lalu memberi isyarat dengan anggukannya, na'am, diambilkanlah, kemudian disiwakanlah Rasulullah. Tapi Aisyah di situ merasa terlalu keras menyiwakan Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, apakah terlalu keras Rasulullah? Apakah engkau ingin aku memelankannya? Kemudian Rasulullah lagi-lagi memberi isyarat dengan anggukannya, na'am. Wa ma ada anna firaga min as-siwaki, ketika Rasulullah telah selesai siwak, rafa'a yadahu, Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengangkat pandangannya ke langit-langit dan menggerakkan kedua bibirnya. Dan pada saat itu Aisyah masih sempat mendengar sabda Nabi. Rasulullah bersabda, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin, Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la. Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh, ya Allah, ampunilah saya dan kasihilah saya, dan pertemukanlah saya dengan kekasih yang maha tinggi. Karrarul kalimata, Rasulullah, kalimat terakhir ini diulangi Rasulullah sebanyak 3 kali hingga tangan beliau melemah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah telah kembali ke hadirat Allah tepat pada waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, tepat umur Rasulullah 63 tahun lebih 4 hari. Ya. Sudah berterusnya. Kita dibaca. Baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakimul ahzan ala sahabah. Kesedihan yang merundung para sahabat. Wa tasrul bana'ul fadihu. Kabar ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar kesedihan langsung menyebar hingga kepada pelosok-pelosok Madinah. Qala Anas, lalu berkata Anas, ma ra'aitu yawman qattun kana ahsan wala adwa'u min yawmin dakhala alaina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah saya melihat satu hari yang ada itu lebih baik dan tidak juga lebih baik dan lebih bercahaya kecuali ketika Rasulullah masuk atas kami. Wa ma ra'aitu yawman kana akbah wala adlam min yawmin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga tidak pernah melihat satu hari yang lebih buruk dan yang lebih muram kecuali ketika hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata qalat Fatimah, ketika Rasulullah wafat berkata Fatimah, ya abatah ajaba rabban da'ah, wahai ayahku, Allah telah mengabulkan doamu. Ya abatah, wahai bapakku, fi jannatil firdausi ma'wah, pada surga Firdaus tempatmu. Ya abatah, ila Jibril nan'ah, wahai Tuhanku, kepada Jibril kami kabarkan wafatmu. Itulah yang dikatakan oleh Fatimah ketika wafatnya ayah tercinta. Mauqif Umar, sikap atau reaksi Umar. Waqafa Umar bin Khattab, setelah mendengar kabar kematian beliau, beliau hanya berdiri mematung. Yaqulu, sang berkata, inna rajulan minal munafiqina yaz'amuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya. Sesungguhnya seseorang dari orang munafik, mereka menyangka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mata, sesungguhnya Rasulullah tidak mati. Lakin dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa bin Imran. Akan tetapi Rasulullah pergi kepada Tuhannya sebagaimana perginya Musa bin Imran. Faghaba an qaumihi 40 lailan, yang mana Nabi Musa bin Imran itu hilang atau menghilang dari kaumnya selama 40 hari. Tsumma raja'a ilaihim ba'da an qila qad mata.
Kemudian Musa bin Imran itu kembali kepada kaumnya setelah dikatakan bahwasanya beliau mati. Inilah yang dikatakan oleh Umar, seakan-akan dia tidak menerima, tidak sadar mengatakan hal sedemikian itu. Wallahi, demi Allah, la yarji'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah akan kembali. Falyaqta aidi rijal arjilihim yaz'amuna annahu matah. Dan hendaklah potonglah tangan laki-laki dan kaki mereka yang mereka mengira sesungguhnya Rasulullah setelah wafat. Seperti itulah reaksi atau sikap setelah Umar bin Khattab mendengar kabar kepergian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mauqif Abi Bakrin, sikap atau reaksi Abu Bakar. Wa aqbala Abu Bakrin ala farsin bimaskadihi bisanakhi hatta nazala. Setelah mendengar dari kabar tentang wafatnya Rasulullah, Abu Bakar dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Madinah, ia langsung memacung kudanya, lalu turun dan masuk ke masjid tanpa berbicara dengan siapapun. Ia masuk dan menemui Aisyah, lalu mendekati jasad Rasulullah yang diselubungi kain berwarna hitam. Ia menyibak kain itu, lalu menutupinya kembali dan memeluk jasad beliau sambil menangis. Kemudian beliau berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian ini sudah ditetapkan atas engkau, berarti memang engkau telah meninggal." Kemudian Abu Bakar keluar rumah, yang saat itu Umar sedang berdiri di hadapan orang-orang. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Duduklah wahai Umar." Umar tidak mau duduk. Orang-orang beralih kepada Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Lalu Abu Bakar berkata, barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul fa immatah aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu beralih ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini. Hingga saat Abu Bakar membacakannya, maka semua orang mempelajari ayat ini. Tidak seorang pun di antara mereka yang mendengarkannya kecuali melainkan membacanya. Berkata Ibnu Musayyab bahwa Umar berkata, demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, aku pun menjadi linglung. Kenapa? Karena tadi Abu Bakar mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan hal yang lain. Artinya ia mengira bahwasanya Rasulullah itu akan kembali lagi. Ia merasa linglung hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku, hingga aku terduduk ke tanah saat mendengarnya. Kini aku sudah tahu bahwa Nabi memang sudah meninggal dunia. Kemudian tentang menangani dan mengubur jasad Rasulullah. Sebelum mengurus jasad Rasulullah, terjadi silang pendapat tentang pengganti beliau. Terjadi dialog dan debat serta sanggahan dari pihak Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Namun akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Hal ini terjadi hingga masuk waktu malam dari hari Senin. Orang-orang sibuk membuat persiapan untuk mengurus jasad beliau hingga akhir malam mendekati subuh atau malam Selasa.
Sementara jasad beliau yang mulia masih tetap membujur di atas tempat tidur dengan diselubungi kain hitam. Pintu rumah ditutup dan hanya boleh dimasuki keluarga beliau. Pada hari Selasa, para sanak keluarga memandikan jasad beliau tanpa melepaskan kain yang menyelubungi. Adapun yang memandikan adalah Al-Abbas, Ali, Al-Fadl, Qasam, keduanya anak Al-Abbas. Syarqan adalah pembantu Rasulullah, Utsman bin Zaid dan Aus bin Khalili. Al-Abbas, Al-Fadl dan Qasam bertugas membalik-balikkan jasad. Al-Syarqan itu mengguyurkan air. Ali membersihkannya dan Aus mendekap jasad beliau di dadanya. Kemudian mereka mengkafani jasad beliau dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa menyertakan kain ataupun penutup kepala. Kemudian mereka saling berdebat pendapat di mana beliau akan dikubur. Maka Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Abu Talha menyingkirkan tempat tidur di mana beliau meninggal dunia, lalu menggali liang lahat persis di bawah tempat tidur beliau. Orang-orang masuk ke dalam bilik secara bergiliran, 10 orang untuk mensolati jenazah Rasulullah. Kemudian yang didahulukan itu adalah laki-laki, kemudian perempuan, kemudian barulah anak-anak. Semua dilaksanakan sehari penuh pada hari Selasa hingga menginjak malam Rabu. Aisyah berkata, kami tidak mengetahui penguburan Rasulullah hingga kami mendengar suara skop di tengah malam Rabu. Ya baiklah, seperti demikian. يا رب صل عليه وسلم